Puji Tuhan, Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah Raya GKTI Raja Daud Minggu 26 Desember. Dan selamat hari Natal buat kita semuanya. Kiranya sukacita Natal dan kasih Tuhan tetap melingkupi bersama-sama dengan kita. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini saudaraku. Kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita memuji Tuhan. Kita katakan kekuatan serta penghiburan. Kirim jemaat nomor 332. Tiap hari Tuhan besertamu. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan kembali saudaraku, kita katakan dari semua telah kau sediakan.
Marilah kita datang mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami mendukakan hati-Mu dengan tidak hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mendukakan hati sesama dengan menutup diri terhadap mereka yang lemah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Tolonglah kami, supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun hidup di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk hidup baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Janjilah tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan kembali, saudaraku. Kita katakan, pada kaki salib-Mu, Kidung Jemaat nomor 368. Pada kaki salib-Mu,
Pada kaki salib itu tak percaya. Pengantar firman bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Yosua 19 ayat 24 sampai 31. Yosua 19 ayat 24 sampai 31. Saya akan bacakannya untuk kita semua dan saya harap saudara mengikutinya dengan seksama. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Ali, Beten, Aksyaf, Alamelek, Amat, dan Misal. Dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan Sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit, ke Bet Dagon, menyinggung daerah Zebulon dan lembah Gitpah-El di sebelah utara. Bet Emek dan Nehiel dan menuju ke Kabul di sebelah utara. Dan ke Ebron, Rehob, Hamon, dan Kana sampai ke Sidon Besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Akzib, Uma, Afek, dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amin. Amin. Kita terus memuji Tuhan, kita katakan lebih indah dari permata. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagi kasih Yesus dalam hidup. Haleluya, memuji dan
bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, indahnya di dalam kasih-Mu Yesus. Haleluya, memuji dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Hidup dalam kasih-Mu Yesus. Bersama seluruh umat percaya di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan sama-sama mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita pada minggu hari ini, seperti biasa kita awali dari persembahan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang tergerak hatinya untuk memberi persembahan ataupun perpuluhan, silakan memberi melalui rekening yayasan ataupun rekening gereja. Mari kita bantu gereja ini untuk terus berkembang, kita dukung terus pelayanan kita agar terus berjalan. Selanjutnya, kelas pendalaman Alkitab kita adakan di hari Rabu melalui virtual Zoom. Yang berminat untuk mengikuti kelas pendalaman Alkitab, silakan menghubungi majelis gereja melalui DM Instagram @KingDavidMinistry ataupun melalui WhatsApp di nomor 0812 8383 3706. Selanjutnya YouTube channel ada hanya Alkitab dan GKTI Raja Daud. Dukung terus channel-channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share supaya channel ini terus berkembang dan dapat memberikan pengajaran kepada banyak orang. Selanjutnya buku dan buletin ada pacaran, pernikahan dan seks, perzinahan, perceraian, 55 topik sulit Alkitab, Logos dan Rema, dan buletin dari volume yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Semua buku dan buletin ini dijual dalam bentuk PDF. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan isi buku ini dan ingin membelinya, silakan menghubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Demikianlah warta bagi kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Kita sama-sama puji Tuhan, kita katakan, bersamamu Bapa.
bersamamu Bapa. Lewati semua perkenananmu yang meneguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, lewati semua perkenanan yang meneguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah besar Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini di mana kami merayakan Natal kedua di hari kudus-Mu ini. Kami mengucap syukur Bapa, kami masih bisa beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Biarlah makna Natal masih bisa kami rasakan dalam hidup kami dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, nyanyian pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan sebentar kami ingin duduk diam untuk belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba yang penuh dengan keterbatasan ini, agar bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan visi Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom untuk kita semua, dan izinkan saya mengucapkan kembali selamat Natal untuk kita semua. Biasanya di dalam kalender gereja, tanggal 26 itu adalah Natal yang kedua. Dan tahun ini bertepatan jatuh di hari Minggu, di mana kita biasanya beribadah. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Kiranya damai Natal beserta kita. Kiranya tradisi Natal mulai ibadah kita 24, 25, dan sekarang 26, tidak membuat kita jenuh ya di dalam ibadah ya. Walaupun saya tahu karena ini berturut-turut dari 24, 25, 26, saya yakin dan percaya banyak juga yang tertolong karena ibadah online ya. Biasanya kalau dalam ibadah fisik tatap muka, 3 hari berturut-turut ini biasanya membuat jemaat itu bosan sekali ya. 24 ke gereja, 25 ke gereja, 26 ke gereja. Oleh karena itu, saya kemarin membuat refleksi Natal di tanggal 25 supaya kita tidak jenuh, capek terhadap ritual tradisi agama. Dan hari ini di hari kudusnya, kita kembali datang beribadah kepadanya, dan gereja kita tetap melanjutkan eksposisi Injil Markus kita, dan kita sudah ada di perikop yang baru. Ya, kita sudah ada di perikop yang baru. Mari kita buka Injil Markus pasal 7, dan hari ini kita akan coba membahas dari ayat 24 sampai 27. Ya. Ayat 24 sampai 27, setelah kita membahas tentang
adat istiadat di perikop sebelumnya soal kenajisan, sekarang Yesus membawa murid-muridnya dalam suatu private tour, ya, pergi ke suatu tempat untuk memberikan pengajaran supaya mereka semakin dalam dan mengerti apa maksud pengajaran dari Yesus. Mari kita buka ayat 24. Markus pasal 7 ayat 24. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Menarik Bapak Ibu Saudara, Markus membuka di perikop baru ini di ayat 24 dengan kalimat, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke Tirus. Kalau Matius menambahkan Tirus dan Sidon. Ya, kalau Markus hanya mencatat daerah Tirus. Nah, kemarin kita melihat posisi terakhir Yesus dan murid-murid itu sekitar di Danau Genesaret, ya, di daerah Galilea Kapernaum, ya. Dan sekarang Yesus berangkat untuk melanjutkan pekerjaannya memberitakan kerajaan Allah dan agak pergi sedikit dari daerah Kapernaum dan Galilea, yaitu Tirus dan Sidon. Tirus adalah kota Lebanon modern pada zaman sekarang yang terletak di barat dan utara dari Galilea. Jadi cukup jauh sedikit, sekitar 40 mil, ya, dari Kapernaum. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu, Tirus adalah daerah bangsa non-Yahudi. Menarik. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti eksposisi kita, di perikop sebelumnya begitu panjang membahas tentang soal adat istiadat dan najis. Ya. Sekarang, Yesus beranjak ke tempat orang-orang yang dianggap orang Yahudi najis. Orang Yahudi itu tidak bergaul dengan bangsa asing, Bapak Ibu Saudara. Orang Yahudi itu menganggap non-Yahudi adalah najis dan musuh. Tapi Yesus membawa murid-muridnya pergi ke tempat yang terkenal musuh bebuyutan, ya. Sampai beberapa sejarawan seperti Josephus Flavius, sejarawan terkenal dari Yahudi, mengatakan bahwa Tirus itu adalah musuh bebuyutan kita. Ya. Tetapi Yesus malah pergi ke wilayah non-Yahudi. Seakan-akan Yesus ingin langsung praktek di depan mata murid-murid. Ayo kita pergi ke daerah Tirus, bahwa kita tidak menganggap mereka sebagai orang najis ataupun musuh kita. Yesus tidak hanya memberi pengajaran di perikop sebelumnya soal najis, tapi dia langsung praktek di depan murid-murid. Lalu ada kalimat dikatakan, ia masuk ke sebuah rumah, tidak ada nama rumah itu, ya, dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Ini ciri khas Yesus, ya. Markus selalu menulis ini dari pasal-pasal sebelumnya. Yesus ingin pergi sendiri supaya tidak ada orang banyak yang mengetahuinya. Tapi apa yang terjadi? Kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Kalau kita belajar latar belakang dan mengkritisi ayat 24 ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin kedatangan Yesus tidak dapat dirahasiakan dan tetap banyak orang yang mengenal dia? Nah, ini menarik. Ingat, ini wilayah non-Yahudi. Kalau di sekitaran Kapernaum Galilea, semua orang berbondong-bonyong banyak datang, kita sudah tahu, namanya terkenal. Tapi apakah betul orang Tirus langsung datang menyerbu dia ketika sampai? Dan kita tahulah ini dari pasal 3. Ya, di Markus pasal 3 sebenarnya sudah diberitahu, ketika Yesus murid-murid yang menyingkir ke danau, banyak orang Galilea mengikutinya. Dikasih tahu Markus di pasal 3, ada dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, banyak datang kepadanya. Jadi sejak pasal 3 saja, nama Yesus itu sudah populer, bahkan di luar Kapernaum dan Galilea. Sehingga 24 ini ketika dia mau datang, diam-diam masuk ke sebuah rumah, tidak dapat dirahasiakan. Semua orang langsung datang. Ini kunjungan menarik dari seorang yang dianggap Mesias. Mesias biasanya dianggap orang Yahudi hanya khusus untuk mereka. Tapi Yesus melakukan kunjungan yang melewati batas ras, batas etnis, batas geografi ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi yang menarik secara teoritis, kota-kota di daerah Sidon atau Tirus, yaitu Venesia, memang merupakan wilayah Israel saat direbut oleh Yosua di Perjanjian Lama.
yang menjadi epistel kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yosua 19 dikatakan, kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Artinya, kalau lihat di Yosua pasal 19, itu adalah daerah milik suku Asher, salah satu keturunan anak Yakub. Artinya ini memang masih daerah Israel yang belum selesai direbut oleh Yosua dalam perjanjian lama. Sehingga kalau di dalam Israel perjanjian lama, mereka tidak dapat merangkul daerah Tirus, ya keturunan dari Asher, maka sekarang Israel sejati, yaitu Yesus Kristus, datang untuk merangkul mereka. Jadi sebenarnya Yesus ini bukan datang ke tempat asing, tapi dia datang ke tempat kepunyaannya sendiri. Dia datang bukan kepada bangsa yang najis, tapi dia datang kepada umat pilihannya sejak zaman perjanjian lama. Cukup menarik, Markus itu selalu mengkaitkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sehingga non-Yahudi, Yesus ingin ajarkan bukan untuk dibenci. Non-Yahudi, bukan untuk dijauhi apalagi dianggap najis. Karena mereka juga akan mendapatkan anugerah Allah. Inilah pentingnya kita memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Inilah pentingnya kita memberitakan Injil kepada banyak orang. Yesus berkata sesuai dengan amanat agung ke seluruh dunia. Kita memberitakan Injil. Kristen dan gereja tidak boleh tertutup hanya untuk kita. Kita harus bergerak melakukan misi penginjilan. Nah, coba kita lihat ayat 25-nya. Kita lanjutkan dulu. Karena kisah ini sangat menarik ya, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Tadi saya sudah katakan di ayat 24, orang-orang Tirus dan Sidon pun sudah banyak mengenal dia sejak Markus pasal 3. Sekarang Markus mencatat ada satu sosok ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat di rumah. Jadi ibunya saja yang datang ke hadapan Yesus, masuk ke rumah di mana Yesus dan murid-murid tinggal, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Menarik, dan kita harus pelan-pelan membacanya. Oke? Yang pertama, profil dari ibu ini perlu kita dalami. Pertama, dia perempuan. Yang di dalam mata orang Yahudi pun, perempuan itu kelas kedua. Bahkan sering tidak dianggap. Ya. Kita tidak tahu dia ini sudah janda atau tidak. Terlebih kalau sudah janda, waduh, itu bukan kelas 2 lagi. Itu bisa kelas ke-10 dan kelas kesekiannya. Karena janda pun tidak dianggap dalam mata orang Yahudi. Ya, sering diabaikan. Yang kedua, dia bangsa asing. Nanti akan berkaitan dengan ayat 26. Yang kita tahu dia adalah orang Yunani Siro-Venesia. Ini menarik sekali, Bapak Ibu Saudara. Kalau ini terjadi di depan mata murid-murid, dan kalau mereka sudah paham budaya yang melekat dalam diri mereka, seperti dilakukan pengajar-pengajar Israel, ahli Taurat dan orang Farisi, maka ibu ini betul-betul najis dan tidak boleh mendekati mereka. Tapi apa yang dikatakan ayat 25? Ketika ibu itu mendengar Yesus nyampe di daerah Tirus, dia datang dan tersungkur di depan kakinya. Kita teringat dengan kisah siapa? Di dalam Injil Markus juga, perempuan pendarahan. Betul ya? Ini satu kisah yang mirip, dia menggunakan cerita perempuan, yaitu kaum terpinggir, kaum terlemah yang diabaikan di budaya Yahudi. Ya. Ada dua kata kerja yang dilakukan si ibu di ayat 25. Datang dan tersungkur di depan kakinya. Sikap iman, yaitu action. Kalau Matius bukan hanya tersungkur, tapi Matius menggunakan kalimat menyembah seperti biasa ya, sama seperti kisah yang lain, menyembah seperti kisah perempuan pendarahan juga datang tersungkur, menyembah yang kita tahu dalam bahasa aslinya proskuneo ya, yang artinya memberikan nilai tertinggi ya. Itu arti proskuneo, bukan hanya menyembah, tapi definisinya memberikan nilai tertinggi. Kisah ini sangat terkenal menjadi sejarah dalam budaya bangsa asing pada zaman itu. Ya, bahkan terkenal setelah kisah ini, ada literatur yang mencatat bahwa ada seorang wanita non-Yahudi, ya Yunani,
dari penyembah berhala yang terkenal dari Siro Venesia. Ini suatu sikap iman action yang luar biasa. Si ibu itu datang menerjang batas budaya dan sosial. Tentu ibu ini tahu Yesus orang Yahudi, tapi dia datang dan tersungkur. Ya, di sini Markus ini menjelaskan sekaligus mencakup pengajaran Yesus dari perikop sebelumnya tentang adat istiadat, perdebatan dengan ahli Taurat dan orang Farisi, bahwa kalau makanan saja halal, ingat perikop sebelumnya, semua makanan halal, kata Markus, ya, menambahkan dari apa yang Yesus ajarkan, maka manusia pun tidak ada yang najis. Sangat unik pengajarannya, ya. Jadi berhubungan perikop ini dengan perikop sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau makanan saja halal, maka Yesus ingin mengajarkan, terlebih manusia tidak mungkin najis. Luar biasa, ya. Dan kemungkinan Markus sebagai penulis dari tulisan ini betul-betul mengambil sumber dari gurunya, yaitu Rasul Petrus, ketika Petrus mendapat visi penglihatan makanan haram, dan akhirnya bertemu dengan Cornelius, dan dia membaptis Cornelius yang kita tahu adalah bangsa asing Romawi. Sehingga cerita ini terkoneksi dengan sumber cerita di mana Markus menulis kitabnya dari Rasul Petrus. Ibu itu datang dan tersungkur. Di depan kakinya dia tidak peduli, dia menerjang batas sosial bahwa ada bangsa asing, bahwa mereka dibenci, bahwa mereka dikucilkan, dia tidak peduli. Dia datang ke hadapan Yesus yang notabene adalah bangsa Yahudi. Kita lihat kelanjutannya Bapak Ibu Saudara di ayat 26. Kita lihat bagaimana kelanjutannya. Dijelaskan lagi di ayat 26, perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Venesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Dikatakan profil ibu ini bangsa Siro Venesia, Yunani. Kalau Matius bukan menulis Yunani bangsa Siro Venesia, Kanaan. Ya. Ketika Matius menyebut Kanaan, dan kita tahu Injil Matius itu ditujukan khusus kepada orang Yahudi, ya, maka itu mencengangkan pembaca mula-mula, yaitu orang Yahudi. Kenapa? Kanaan itu musuh yang dinubuatkan Allah dalam perjanjian lama untuk dihancurkan. Betul, ya? Untuk merebut semua tanah mereka menjadi tanah perjanjian. Mulai dari zaman Musa, Yosua, dan lainnya. Tapi sekarang ada perempuan Kanaan Yunani bangsa Siro Venesia datang menyembah tersungkur di depan kaki Yesus. Lalu ada lagi dicatat ayat 26 kata kerja yang dilakukannya apa? Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak. Matius menambahkan lebih detail. Kalau Markus hanya mencatat tersungkur, memohon. Tapi Matius cukup menarik menambahkan ada satu kalimatnya apa? Ibu itu berbicara. Dia berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Luar biasa, ya. Dia datang menyembah, tersungkur di kaki Yesus, memohon, dalam arti memohon di sini, ngomong berulang-ulang, meminta berulang-ulang, dan isi permohonannya adalah suatu penyembahan pujian dengan kalimat, kasihanilah aku ya Tuhan, Lord, ya, Kurios dalam bahasa aslinya, anak Daud. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Bangsa asing Kanaan Yunani Siro Venesia mengetahui Yesus keturunan anak Daud. Dan gelar anak Daud itu selalu lekat dalam diri Yesus untuk menuju Mesias, Juru Selamat, Kristus yang diurapi. Ini bukan hanya sikap iman, tetapi betul-betul beriman. Nah, itu dia. Dia tahu betul kepada siapa dia memohon, tersungkur, dan menyembah, yaitu Tuhan, Mesias, Juru Selamat, anak Daud. Ternyata, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tulisan yang dibuat Markus dan Matius tentang ibu ini, dia adalah bangsa asing
tapi dia mengenal Allah sejati. Kalau kita kaitkan dengan perikop sebelumnya, di mana di situ kita menemukan tokoh yang katanya religius, ya, pengganti Musa dalam pengajar Israel, ahli Taurat dan orang Farisi, tapi mereka tidak mengenal Yesus sebagai Allah yang sejati. Ini suatu kontras yang sangat luar biasa. Lalu Markus tidak mencatat ada satu adegan yang dicatat Matius, yang saya rasa cukup penting, makanya kita harus mengambil dari Matius. Apa itu? Ketika dia memohon berkali-kali bilang, kasihanilah aku anak Daud, kasihanilah aku, Yesus tidak menjawab sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak menjawab sama sekali. Mungkin Yesus asik makan, mungkin Yesus nggak mau menoleh mukanya ke ibu ini yang tersungkur di bawah kakinya, nggak menjawab. Bahkan Matius menambahkan apa? Murid-murid Yesus datang dan meminta ibu itu untuk pergi. Waduh, diusir ibu itu. Kalau kita bilang murid Yesus jahat, jahat sih. Tapi ingat, konteks dari budayanya kita sudah tahu. Ibu ini dalam paradigma mata orang Yahudi, selayaknya memang diusir. Karena mereka tidak bergaul dengan bangsa asing. Jadi dia berteriak-teriak, ya Tuhan, kasihanlah aku anak Daud, ya Tuhan, kasihanlah aku anak Daud. Murid-murid mungkin langsung marah, karena Yesus hanya diam, dan bilang, pergi, jangan ganggu guru kami, pergi. Shh. Jangan ribut, jangan teriak-teriak, pergi. Tapi si ibu itu tidak menyerah, Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan tindakan iman dengan terus menyembah dan tersungkur. Sama seperti cerita dari perempuan pendarahan, tindakan iman yang dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Terkadang tanpa kita sadari, di luar kekristenan, banyak orang yang sedang berjeri lelah untuk mencari keselamatan. Banyak orang yang kesana kemari, berdoa dan mencari tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Padahal kita Kristen, yang katanya percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, manja dan tidak peduli dengan keselamatan. Kita hidup selayaknya orang biasa, dan kita bangga bahwa surga sepertinya hanya menjadi milik kita. Adakah kita sebagai orang Kristen memiliki tindakan iman seperti ibu perempuan asing ini yang datang tersungkur, bahkan ketika didiamkan dan diusir, dia tetap tersungkur dan menyembah Yesus. Saya tertarik ada satu kisah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di YouTube atau beli bukunya, yaitu mantan orang Muslim, namanya Nabil Qureshi. Ya, Nabil Qureshi, kisah sangat luar biasa. Dia bergabung di dalam institusi Rafi Zacharias Internasional. Jadi dia adalah muridnya Rafi Zacharias yang dulunya dia Islam yang taat, yang paham dan khatam terhadap Al-Quran. Dia menerbitkan satu buku judulnya luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Seeking Allah, Finding Jesus. Waduh, Bapak Ibu Saudara bisa beli bukunya. Ya, di PDF, di Google mungkin juga sudah ada. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga sudah ada dijual. Seeking Allah, ya, kalau bahasa Arab mereka menyebutnya Allah. Seeking Allah, Finding Jesus. Itu luar biasa sekali, Bapak. Dia adalah orang yang taat, Muslim yang taat, tetapi dia menemukan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Merasa surga hanya milik kita, tapi kita tidak memiliki tindakan iman? Gereja masih malas, baca Alkitab masih malas, menganggap pelayanan Tuhan, Allah nantilah itu. Tunggu sukses dulu ya kan? Punya segalanya dulu, tenang dulu hidup ini, baru melayani Tuhan di hari tua. Ya, iya kalau kita sampai tua, ya kan? Kalau nggak sampai tua, nanti ditanya kita di pengadilan, apa yang udah kau lakukan dalam hidupmu? Apakah kerja, cari uang terus, tanpa pernah memikirkan aku? Ayo Bapak Ibu Saudara, ini momen Natal, masih momen Natal dan menuju tahun baru. Jangan main-main lagi. Karena ternyata banyak orang di luar sana yang mungkin sekarang dia belum Kristen. Jangan-jangan dia yang mendahului kita nanti. Yang mungkin dia yang lebih disayang Tuhan, karena dia berjeri lelah mencari kebenaran itu. Cerita ini sangat baik sekali dan menampar kita, umat percaya yang merasa eksklusif
Tuhan Yesus hanya untuk kita. Sama seperti bangsa Israel yang menyangka Mesias hanya untuk mereka. Tidak. Keselamatan dan anugerah juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Kita lanjutkan ayat 27-nya, Bapak Ibu Saudara. Ini ayat yang sangat penting dalam perikop ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ngeri kali. Ini ngeri kali nih. Ini kalau kita masih sebagai jemaat awam nih, baca ini bingung kita setengah mati. Yesus menyebut ibu itu anjing. Ya. Ini salah satu ayat di mana Yesus berkata-kata dengan sangat kasar. Akhirnya setelah lama dia diam, dan ibu ini terus berteriak-teriak, Yesus memberikan respon di ayat 27. Dia berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, dan melemparnya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara, anjing di dalam budaya Yahudi adalah sesuatu yang tidak berharga dan tidak berguna. Ya, karena anjing itu mereka makan makanan sampah, bangkai, dan mayat. Itu tercatat di dalam Perjanjian Lama. Anjing itu digunakan bangsa Yahudi untuk mencela bangsa asing. Bahwa mereka adalah anjing. Bahkan Yesus juga mengeluarkan kalimat yang persis seperti ini. Ketika menyindir ahli Taurat dan orang Farisi, mengatakan apa? Jangan percayakan sesuatu yang berguna, ya, mutiara, kepada anjing dan babi. Itu ada tertulis di dalam Matius pasal 7. Bahkan Rasul Paulus di Perjanjian Baru menyebut lawan-lawannya, pengajar palsu, guru-guru palsu sebagai anjing-anjing. Tapi yang menarik, benarkah Yesus menghina ibu ini dan menganggap ibu ini orang yang tak berguna sama seperti anjing? Menarik. Karena ternyata kalau kita telusuri makna lebih dalam bahasa asli, anjing di sini kinarion. Kinarion yang artinya anjing kecil yang dipelihara di rumah. Nah, itu dia artinya. Ketika Yesus menggunakan kata anjing di 27 ini, kalau kita telusuri makna dalam bahasa asli, kinarion, ini adalah anjing peliharaan, Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam konteks zaman kita sekarang, anjing peliharaan itu yang imut-imut, ya kan? Yang lucu, yang wangi, yang bersih, bahkan disalonin setiap sekali sebulan, ya kan? Wow, dikasih makan yang mahal-mahal, yang lucu-lucu. Dan di sini digunakan juga untuk ibu itu. Ini bukan anjing jalanan, tapi ini kinarion, yaitu anjing peliharaan. Sehingga dari ayat yang digunakan Yesus, responnya tadi, biarlah anak-anak makan terlebih dahulu, yes, karena anjing peliharaan itu selalu berada di ruang makan keluarga juga, Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya anjing peliharaan yang lucu, yang dirawat, itu bergaul erat dengan anak-anak. Ya kan, apalagi anak-anak yang masih kecil. Anjing itu menjadi teman baiknya. Jadi biarlah makanan terlebih dahulu untuk keluarga besar. Anak-anak, orang tua menyediakannya. Maka anak-anak situ pun akan memberikan juga makanan untuk anjing. Sebagai bahan rasa pertemanan, persahabatan. Ini anjing yang bukan anjing-anjing tiba-tiba masuk ke rumah, enggak. Anjing yang betul-betul dirawat. Sehingga ketika Yesus mengatakan, biarlah anak-anak makan kenyang sampai dahulu, kita tahu itu menyebut kepada siapa? Bangsa Israel. Mesias memang datang dan tertuju kepada bangsa Israel. Tapi Yesus pernah bilang, masih ada domba yang hilang, yang perlu kutemukan di luar dari kandang ini. Yaitu bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Prioritas Yesus sebagai juru selamat tentu kepada umatnya, itu bangsa Israel. Itu sesuai dengan nubuatan nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Tapi anugerah juga diberikan kepada bangsa asing. Ya. Makanya ketika kalimat ini seperti hinaan, tapi ternyata ada maksud perumpamaan yang Yesus berikan kepada si ibu. Dan kita akan lihat minggu depan bagaimana respon si ibu ketika dia dikatakan anjing ini. Mengerti nggak dia perumpamaan dari Yesus ini? Biarlah anak-anak makan dahulu sampai kenyang, sebab tidak patut mengambil roti yang sudah disediakan bagi anak-anak, makan keluarga, dan melemparkannya kepada anjing.
Prioritas pelayanan Mesias memang untuk Yahudi, tetapi berikutnya untuk non-Yahudi. Yesus tidak mungkin mengesampingkan bangsa-bangsa lain. Sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya, Bapak Saudara, kalau lihat di Perjanjian Lama, hamba Tuhan yang disebut Yesaya, dia sering menggunakan hamba Tuhan, itu merujuk kepada Kristus. Pertama-tama harus memulihkan suku-suku Yakub. Yes, anak-anak Yakub, Israel, 12 suku. Dan termasuklah Tirus, yang kita tahu ini dari Asher. Lalu dikatakan, dan kemudian apa? Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini dia yang penting, Bapak Saudara. Pilihan kata kinarion, ya, anjing atau hewan peliharaan itu, bahwa anjing ini betul-betul akan dirawat, bahwa anjing ini tetap akan mendapat makanan yang baik, bahwa anjing ini menjadi satu kesatuan di dalam keluarga. Jadi ini bersifat perumpamaan, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita akan melihat bagaimana respon ibu itu di ayat 28 nanti, sampai habisnya di minggu depan. Sekali lagi saya katakan, kita nggak boleh eksklusif, kita nggak boleh tertutup. Ya, Kristen itu bukan diam-diam, merasa kita benar lalu kita menghakimi yang lain. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita merasa yes, satu-satunya jalan ke surga Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Tapi bukan berarti karena itu kita menghakimi orang lain, mengatakan yang tidak percaya itu langsung masuk neraka lah, segala macam lah. Padahal kita sendiri tidak ada melakukan penginjilan. Yesus bukan hanya mengajarkan soal najis dan tidak najis, tapi dia langsung membawa murid-muridnya private tour ke daerah yang sebenarnya ini dianggap daerah terlarang, Tirus dan Sidon, yaitu bangsa asing. Supaya dia ingin mengajarkan, satu, keselamatan yang dia berikan ketika dia datang ke dunia ini, menebus manusia berdosa, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga bangsa lain. Yang kedua, supaya mereka tahu tidak ada batasan najis dan tidak najis. Segala bentuk adat istiadat itu ingin dihilangkan Yesus, supaya kita bisa memberitakan Injil kepada semua orang. Kita akan melanjutkannya di minggu depan, menghabiskan perikop ini sampai ayat 30. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan. Kami bisa melanjutkan eksposisi Injil Markus kami, di mana hari ini kami belajar Tuhan memberikan keselamatan kepada banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukan penginjilan kemanapun Engkau utus, untuk memberitakan nama-Mu kepada banyak orang yang belum percaya di sana, sehingga banyak lutut bertelut, lidah mengaku hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pakai kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-Mu, sebagai alat-Mu, untuk tidak eksklusif, tapi memberitakan nama Tuhan ke seluruh tempat di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Materaikan firman ini, Roh Kudus yang berotoritas, kiranya firman ini tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami untuk kami renungkan, dan kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan bagi hambanya pada pagi hari ini. Kita terus memuji Tuhan, saudaraku. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
buat harinya kami habis-habisnya kasih dan lalu baru dan tak terlambat pertolonganmu besar sepanjang tunaikan syukur, tunaikan syukur. Buat hadiah habis-habisnya kasih dan Mari untuk mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, terkhusus masih dalam suasana Natal, ibadah perayaan mengenang kelahiran-Mu. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati seluruh ibadah kami, mulai dari awal sampai akhirnya, biarlah nyanyian pujian ini selalu menyenangkan Tuhan. Dan biarlah firman yang ditabur menjadi renungan untuk kami, supaya bisa kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus untuk memberitakan Injil kepada seluruh orang di dunia ini. Kuatkan kami Bapak, pakai kami ya Bapak. Jangan jadikan kami orang yang eksklusif dan menutup diri, tapi biarlah kami melaksanakan amanat agung-Mu dan bisa saling mengasihi kepada sesama manusia. Hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang sudah membantu pelayanan GKTI Raja Daud dan Yayasan Pondok Raja Daud. Berkati mereka ya Bapak. Terima kasih untuk segala persembahan dan pemeliharaan Tuhan sampai di akhir tahun ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami semua, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, apapun pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat rekan-rekan pengurus majelis GKTI Raja Daud dan anggota dari Yayasan Pondok Raja Daud, agar kami semakin kuat dan semakin bersinergi untuk bekerja sebaik-baiknya melayani Tuhan. Sampai tahun depan, segala visi, misi, dan program kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang membantu kami, memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup kami, dan memberikan kami kesetiaan, komitmen untuk terus melayani Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat semua keluarga, rekan saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit ini ya Bapak. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, supaya dapat berkumpul keluarga, beribadah bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah makna Natal dalam suasana Natal ini tetap kami rasakan, bahwa kami melihat juru selamat yang betul-betul datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak buat semuanya. Hamba-Mu berdoa buat bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan pakai pemerintahan dari pusat sampai daerah untuk menyelesaikan masalah COVID-19 sampai detik ini. Walaupun kami tetap berjaga-jaga, kami yakin dan percaya Tuhan melindungi anak-anaknya dari penyebaran COVID-19. Jauhkan kami dari segala mara bahaya ataupun hal-hal negatif lainnya. Hamba-Mu berdoa buat semua pemerintahan agar bekerja dengan baik sejujurnya menjalankan bangsa Indonesia ini. Dan kami anak-anak-Mu di bangsa ini,
Pakailah kami untuk menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang, sehingga kami membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus, sehingga banyak lutut berkelut, lidah mengaku hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat daripadamu. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada Minggu 26 Desember. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, saudaraku, dan selamat hari Natal. Selamat menyambut tahun baru, dan kiranya Tuhan terus memberkati kita semuanya. Dan sampai jumpa kembali di ibadah kita minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.